Aku percaya doa itu seperti tetesan air yang jatuh di atas batu, pelan, nyaris tak terdengar. Seringkali tidak langsung terlihat hasilnya. Satu tetes mungkin tidak berarti apa-apa. 2 tetes bahkan terasa sia-sia. Batu itu tetap keras, tetap dingin, tetap tidak berubah. Tapi aku percaya, bukan karena aku selalu kuat, melainkan karena aku sudah terlalu sering berada di titik hampir menyerah. Bahwa ribuan tetes yang jatuh dengan sabar akan mengubah bentuk batu itu sendiri. Doa tidak selalu bekerja dengan cara yang dramatis. Ia jarang datang seperti keajaiban yang tiba-tiba. Tidak selalu mengubah keadaan dalam semalam. Seringkali doa bekerja diam-diam, tanpa sorak, tanpa tanda yang jelas. Aku dulu berpikir, kalau doaku belum dikabulkan, berarti aku kurang layak, kurang baik, kurang sungguh-sungguh. Sekarang aku mulai mengerti. Mungkin doa itu tidak langsung mengubah dunia di sekitarku, tapi ia sedang mengubah sesuatu di dalam diriku. Doa menguatkan hatiku dulu, mengajarkanku bertahan ketika hasil belum terlihat, menjernihkan langkahku ketika aku ingin berhenti, mendewasakan caraku bermimpi agar aku tidak lagi menggantungkan hidup pada harapan yang rapuh. Ada masa di mana aku berdoa bukan karena aku yakin, tapi karena aku tidak punya apa-apa lagi selain itu. Doaku waktu itu tidak indah, tidak rapi, kadang hanya berbentuk keluhan, air mata, dan napas yang berat. Dan mungkin justru disitulah doa paling jujur itu bekerja. Aku mulai sadar bahwa doaku bukan hanya tentang meminta sesuatu terjadi, tapi tentang menyiapkan diriku untuk menerima apapun yang akan datang. Perlahan, tanpa aku sadari, aku berubah. Bukan karena mimpiku yang langsung tercapai, tapi karena aku menjadi sedikit lebih kuat untuk berjalan lebih jauh, sedikit lebih sabar untuk menunggu, sedikit lebih berani untuk tetap bertahan meski pernah jatuh berkali-kali. Sampai suatu hari, aku menoleh ke belakang dan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Bukan hanya mimpiku yang bergerak, aku juga telah berubah cukup banyak untuk benar-benar memikulnya. Keyakinan bahwa mimpiku bisa terwujud bukan angan-angan kosong. Itu bukan tanda aku tidak realistis. Itu tanda jiwaku belum mati. Masih ada bagian dari diriku yang berani berkata, aku ingin hidup yang lebih baik. Meski aku tahu jalannya panjang. Meski aku tahu hasilnya tidak instan. Meski aku pernah merasa terlambat. Dan aku belajar satu hal penting. Berharap setelah hancur adalah bentuk keberanian yang sering diremehkan. Tidak apa-apa jika jalannya lama. Tidak apa-apa jika hasilnya belum terlihat. Tidak apa-apa jika orang lain sudah sampai, sementara aku masih berjalan pelan. Aku percaya, selama aku masih berdoa, masih melangkah, masih hidup di dalam diriku sendiri, itu berarti prosesnya sedang berjalan. Doa tidak selalu mempercepat langkah, tapi ia memastikan aku tidak berhenti. Doa tidak selalu menghilangkan lelah, tapi ia memberiku alasan untuk bangun lagi esok hari. Aku percaya batu itu akan terkikis, bukan karena airnya kuat, tapi karena ia setia menetes, dan mimpiku akan menemukan jalannya. Mungkin bukan dengan cara yang pernah aku bayangkan, mungkin tidak seindah hayalanku, tapi dengan cara yang cukup kuat untuk benar-benar bertahan di kehidupan nyata. Hari ini aku tidak lagi menuntut doaku harus dijawab sekarang. Aku hanya berjanji pada diriku sendiri
untuk terus meneteskan doa itu, satu persatu, pelan-pelan, dengan sabar. Karena aku percaya Tuhan selalu ada dan mendengarkan. Ia hanya sedang bekerja dengan waktu yang lebih bijak daripada keinginanku. Dan mimpiku layak diperjuangkan. Bukan karena aku istimewa, tapi karena aku masih berani berharap di dunia yang seringkali membuat orang ingin menyerah. Aku akan terus berdoa, terus berjalan, terus hidup. Dan kalau hari ini belum ada perubahan besar, tidak apa-apa. Setidaknya satu tetes doa sudah jatuh hari ini.